Halo guys, jadi kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi apa itu internet, Apa itu hosting, apa itu domain, apa itu cloud, dan apa itu VPS. Jadi sebelum kami menjelaskan materi tadi, sebelumnya kami ingin perkenalan. Nama saya Naila Wardani. Nama saya Selvi Rahmawati. Saya ini Salsabila. Saya Sarah. Ya, itu saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikatif tersebut akan melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, menyampaikan beberapa informasi yang dikirim. Selanjutnya, perkembangan internet. Dari segi penggunaannya, pengembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi komunikasi dan perangkat yang digunakan. Jika awal pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, untuk sekarang cakupannya lebih luas lagi, seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi internet yang paling bisa dirasakan adalah membuat segala sesuatu menjadi efektif dengan smartphone yang ada di genggaman kamu saja, kamu sudah bisa mencari informasi dengan cepat. Hal ini membuat produktivitas kerja juga lebih baik. Layanan email di dalam internet juga menjadi fungsi yang sangat berguna. Kemudahan transfer data melalui FTP atau file transfer protokol semakin mampu menunjang aktivitas kamu yang penuh kesibukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hosting. Hosting adalah layanan yang menyediakan ruang atau tempat di server untuk menyimpan semua file dan data situs web. Nah, berikut ada cara kerja hosting, yaitu dari user ke internet, server, baru ke file website. Kemudian ada jenis-jenis hosting. Yang pertama ada share hosting, yaitu paket ini cocok untuk blog dan website sederhana, terutama kalau Anda baru akan memulai membuat website. Yang kedua ada cloud hosting. Cloud hosting menggunakan beberapa server virtual untuk menghosting website. Yang ketiga ada WordPress hosting. WordPress hosting adalah salah satu tipe CMS hosting yang servernya dioptimalkan untuk WordPress agar loadingnya lebih cepat dan minim masalah. Yang keempat ada dedicated hosting, itu menyediakan server fisik yang benar-benar dikhususkan untuk setiap website. Dan yang terakhir ada VPS hosting, yaitu layanan server virtual yang memiliki sumber daya yang terdedikasi khusus untuk satu pengguna. Sini saya akan membahas mengenai cloud. Apa sih itu cloud computing atau komputasi awan? Adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak lainnya. Cloud computing bisa bersifat public atau private. Untuk public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet, dan sementara di lain sisi untuk private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu saja. Selain itu ada juga opsi hybrid yang mana mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Untuk fungsi cloud computing terdiri dari dua, yaitu meningkatkan kinerja antar tim pada suatu perusahaan dan meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Untuk tipe cloud computing dibagi menjadi dua, yaitu tipe cloud computing menurut jangkauan dan tipe cloud menurut jenis layanannya. Untuk tipe cloud computing menurut jangkauan ada public cloud, private cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Untuk tipe cloud menurut jenis layanannya ada platform as a service, infrastructure as a service, data storage as a service, dan software as a service. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai domain. Pertama-tama saya ingin memberitahu apa sih domain itu. Domain adalah nama unik yang digunakan untuk membuka dan mengakses website. Namun, domain umumnya diakhiri dengan ekstensi seperti .com, .id, dan sejenisnya. Domain sendiri berfungsi agar pengguna bisa mengakses website tanpa repot memasukkan alamat IP terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa jenis-jenis domain. Yang pertama yaitu ada TLD atau top level domain. Seperti namanya, top level domain adalah nama tingkat atas dalam domain name system atau bisa disingkat dengan DNS di internet. Tersedia ribuan TLD yang bisa Anda gunakan dan yang paling populer antara lain adalah .com, .org, .net, dan .edu. Jenis domain yang kedua yaitu ada CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Jenis domain ini hanya menggunakan dua huruf berdasarkan kode negara internasional. Misalnya .US untuk United States, .jp untuk Jepang, dan .id untuk Indonesia. Dan jenis domain yang terakhir yaitu ada GTLD atau Generic Top Level Domain. Sedangkan besar GTLD memiliki pengguna tertentu, misalnya .edu untuk website institusi pendidikan atau edukasi. Selanjutnya yaitu ada ekstensi domain. Yang pertama yaitu ada .com atau komersial, digunakan untuk komersial, contohnya seperti www.google.com. Yang kedua yaitu ada .org atau organization, digunakan untuk organisasi non-profit, contohnya seperti www.wikipedia.com. Yang ketiga yaitu ada .net atau network, digunakan untuk situs-situs yang terkait dengan jaringan, contohnya seperti www.cisco.net. Yang keempat yaitu ada .edu atau education, digunakan untuk institusi pendidikan, contohnya seperti www.harvard.edu. Yang terakhir yaitu ada .gov, yaitu government, digunakan untuk situs pemerintahan, contohnya seperti www.whitehouse.gov. Oke guys. Oke guys, sekian video penjelasan materi dari kami. Terima kasih. Dadah.